I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Yang terhormat Ibu Dewi Febriani, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Bisnis Regulasi. Saya sebagai moderator izin untuk memandu presentasi pada kali ini dengan anggota kelompok 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Anita Icariskia dengan NIM 23043004. Dan yang kedua adalah Adela dengan NIM 23043001. Dan yang ketiga adalah Alia Ramadina dengan NIM 23043002. Baiklah, kita mulai presentasi kita pada kali ini. Dan materi akan disampaikan yang pertama oleh Adela. Kepada Adela dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama kita, yaitu hukum dan masyarakat. Hukum adalah peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pada dasarnya berlaku dan diakui oleh orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dengan tunduk pada peraturan hukum tertentu pula. Next. Hukum dan masyarakat adalah rangkaian peraturan yang mengatur kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat saat memberikan sanksi bagi yang melanggar. Hubungan antar hukum dan masyarakat sangatlah erat karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh proses interaksi sosial. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran. Hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Selanjutnya yaitu ada sistematika hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tantanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Next. Pembagian hukum itu sendiri digolong menjadi beberapa jenis, yaitu ada berdasarkan wujud, ada terdapat hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, sifatnya kaku, tegas, lebih menjamin kepastian hukum sanksi pasti karena jelas tertulis. Contohnya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Perda. Selanjutnya ada hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu, atau disebut juga dengan hukum adat. Alat praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konveksi, contohnya pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. Next. Yang kedua ada berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya, yaitu ada hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional, yang di mana hukum lokal yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. Sedangkan hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya.
Terakhir ada hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua negara atau lebih, seperti hukum Prag, hukum perdata internasional, dan sebagainya. Next. Yang ketiga, yaitu berdasarkan waktu yang diatur. Terdapat 3 juga, yaitu ada hukum yang berlaku saat ini atau ius constitutum, disebut juga hukum positif. Kedua, ada hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang atau ius constitutum. Ketiga, yaitu ada hukum asasi atau hukum alam. Next. Oke, selanjutnya ada pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah sekumpulan norma dan asas-asas yang berkenan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Baik, kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang pertama. Dan yang kita presentator yang kedua, Alia Ramadina, kepada Alia dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, subjek dan objek hukum. Subjek hukum sendiri adalah sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, seperti manusia dan badan hukum. Sedangkan objek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Yang dimaksud adalah seperti benda berwujud, di mana benda berwujud itu adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti rumah, gedung, meja, kursi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, benda yang tak berwujud adalah segala macam hak seperti hak cipta, merek, dan sebagainya. Next. Nah, selanjutnya sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum yang mempunyai kekuatan, memaksa, dan kalau dilanggar mengakibatkan sanksi atau hukuman yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum, diantaranya yang pertama, sumber hukum dalam artian luas atau material. Hal tersebut dapat ditinjau dari aspek sejarah, filsafat, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, sumber hukum dalam arti sempit atau formal, seperti undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Next. Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum sendiri adalah seperangkat hukum yang mengatur segala pranata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membentuk suatu kesatuan yang utuh sehingga tidak terjadi kontradiksi antar ketentuan hukum. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, pidana, maupun tata negara. Negara kita sendiri adalah negara hukum, di mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, selanjutnya kita akan membahas macam-macam sistem hukum. Ada 4,
Yang pertama, sistem common law yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini bergabung dalam negara-negara persemakmuran. Yang kedua, civil law yang berasal dari hukum Romawi dikembangkan di Prancis atau Napoleon dianut di Eropa Barat kontinental atau daratan dan dibawa ke negeri jajahannya oleh kolonial Barat termasuk Belanda di Indonesia. Dan yang ketiga, sistem hukum adat yang dianut di negara Asia dan Afrika. Keempat, sistem hukum Islam yang dianut oleh negara sistem Islam atau secara formal maupun dianut oleh umat Islam di negara-negara yang berpendudukan mayoritas Islam, itu secara kultural. Dan yang terakhir, sistem hukum komunis atau sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis atau sosialis, di mana negara komunis ini adalah negara yang menganut anti Tuhan atau tiadanya Tuhan, seperti negara Rusia, Cina, dan Korea Utara. Sedangkan Indonesia sendiri menganut pluralitas hukum. Kualitas hukum adalah lebih dari satu sistem hukum yang berlaku atau mixed law system atau yang disebut dengan sistem hukum campuran. Karena di Indonesia masyarakatnya menganut berbagai macam keyakinan, tidak cuma Islam. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentator yang kedua. Sekian, dan apabila ada salah dan janggal kata, kami mohon maaf dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.